Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9B, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat. Baik, setelah PTS, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan alhamdulillah Ustazah masih bisa membersamai kalian hari ini dalam mata pelajaran PKM. Ya, PKM bersama Ustazah Nana khusus di kelas 9B. Nah, baik anak-anakku saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana sebelum PTS kemarin kita ada 2 bab. Nah, berarti di hari ini kita melanjutkan ke bab 3. Bab 3-nya itu tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, berarti di sini kita lebih banyak berbicara tentang kedaulatan, tentang negara, kemudian mengenai bentuk negara juga, ya. Kemudian berbagai macam kepemimpinan kenegaraan dan juga sistem pemerintahan lainnya. Nah, baik, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kalian bisa memahami tentang kedaulatan negara, yaitu pertama pengertian kedaulatan, kemudian yang kedua kalian bisa memahami tentang teori dan sifat kedaulatan. Baik, buku yang kita pakai, buku LKS kalian, silahkan kalian siapkan selama pembelajaran ini, halaman 72. Nah, di sini Ustazah menyampaikan ringkasannya saja, ya, ringkasan terkait materi kita hari ini. Untuk informasi detailnya kalian bisa baca buku kalian di sini, ya. Di sini Ustazah hanya membantu untuk menemukan kata kunci ataupun bentuk sederhananya dari yang dimaksud dari buku kalian. Oke, kita mulai ya. Yang pertama di sini adalah kedaulatan negara. Berarti kita harus paham dulu apa sih yang namanya kedaulatan. Nah, kalau di buku kamu ini disebutkan daulat itu dia bukan bahasa Indonesia, namun merupakan bahasa Arab. Asal muasalnya itu dari bahasa Arab. Daulat yang artinya adalah kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kalau dalam bahasa Latin, daulat itu disebut dengan supremus. Ya, bisa kalian baca ya di bukunya. Supremus yang berarti tertinggi. Sedangkan di Inggris, bahasa Inggrisnya sovereignty, ya. Mohon maaf ya. Lidahnya ini lidah Indonesia agak susah bacanya. Nah, itu kemudian dalam bahasa Italia juga ada sopranita yang artinya sama ya, sama juga artinya tertinggi lah intinya ya, kekuasaan tertinggi. Jadi banyak tadi daulat tadi ada bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Latinnya juga ada, dalam bahasa Italinya juga ada, kemudian dalam bahasa Inggrisnya juga ada tadi yang agak susah disebut tadi ya. Mohon maaf. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi kita simpulkan langsung, kita tarik garis merahnya bahwa yang namanya kedaulatan atau daulat itu adalah kekuasaan, ya. Nah, kekuasaan yang dimiliki negara yang ingin merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpinnya. Kedaulatan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh negara yang ingin merdeka pastinya, ya, yang dihendaki oleh rakyat yang dipimpinnya. Nah, secara etimologis tadi, secara secara apa tadi, kata-kata berasal dari kata. Nah, kemudian kalau berdasarkan secara etimologis atau berdasarkan pengertian dari kata yang dari bahasa Arab tadi, bahasa Latin tadi, ada beberapa pendapat para ahli tentang apa sih yang namanya daulat. Nah, kita lihat di sini di buku kalian pada paragraf kedua bahwa kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Jadi kedaulatan itu adalah milik negara itu sendiri. Kalian garis bawahi ya bukunya.
Di paragraf 2 tadi kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Pertama tadi ya, pengertian daulat. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan kekuatan berlakunya, kedaulatan dibedakan atas kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Ada di buku kamu, ya. Apa sih kedaulatan ke dalam? Kedaulatan ke dalam yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Silakan ditandai. Jadi intinya kedaulatan ke dalam itu adalah negara yang punya hak penuh untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai macam lembaga yang ada di negara. Yang kedua adalah kedaulatan keluar, artinya negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulan yang namanya kedaulatan keluar itu adalah negara punya hak untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Semoga bisa dipahami ya. Itu yang pertama mengenai kedaulatan, arti kedaulatan. Lalu yang kedua, teori dan sifat kedaulatan. Nah, di buku kamu di sini ada dijelaskan ada beberapa teori kedaulatan. Kalau kita hitung sini ada 5 A sampai E ya. Ada 5. Yang pertama itu ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Ayo kita baca sama-sama dan kita pahami sama-sama. Teori kedaulatan Tuhan. Apa sih yang namanya kedaulatan Tuhan? Kemudian negara mana sih yang pernah menganut kedaulatan ini? Nah, di sini ada informasinya. Ayo kita baca sambil digaris bawahi ya poin pentingnya. Nah, yang namanya kedaulatan Tuhan artinya kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Oh, hebat ya. Artinya itu kekuasaan tertinggi itu katanya langsung berasal dari Tuhan. Jadi raja atau penguasanya itu merupakan utusan dari Tuhan gitu ya. Nah, kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa gitu tuh maksudnya, kayak titisan. Nah, teori ini pernah dianut oleh negara Jepang. Ada di buku kalian? Negara Jepang pada saat dipimpin Kaisar Tenuheika yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Hebat ya. Oke, lanjut. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Nah, kata di sini ya, yang seperti kita baca di sini, bahwa yang namanya teori ini merupakan penjabaran dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan dan keturunan raja. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Mantap. Kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teori ini pernah diterapkan di negara Prancis saat dipimpin oleh Louis. Ini Louis berapa ya? 14 kayaknya ya. Semoga betul. Iya. Louis 14 ya. Kemudian yang C atau yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Artinya kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul dengan berdirinya suatu negara. Ya, teori ini pernah diterapkan di Jerman pada saat diperintah oleh Hitler. Kemudian apa kedaulatan hukum? Nah, kita pahami di sini. Kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hukum menurut teori ini adalah hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Hukum tertulis misalnya Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan perundang-undang lainnya. Adapun yang tidak tertulis adalah seperti norma adat, kebiasaan, kemudian kekuasaan pemerintah dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Ya, kemudian teori rakyat adalah
kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Keabsolutan kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran Tres Politika. Ajaran ini menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu mengenai teori dan sifat kedaulatan. Nah, kemudian masih di buku kamu. Nah, kita lihat di sini ada pembagian lagi, ya. Tadi kan tentang teori, kemudian kita langsung ke bawahnya. Di sini ada tentang sifat kedaulatannya. Nah, secara umum kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Itu ya sifatnya. Kalau teorinya tadi ada 5 tadi. Kemudian apa sih sifat kedaulatan? Sifat kedaulatan secara umum adalah bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, kedaulatan negara bersifat asli karena bukan berdasarkan kekuasaan lain. Tertinggi karena tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi di atasnya, dan tidak dapat dibagi-bagi karena negara berdaulat sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Garis bawahi teman-teman ya, itu poin penting. Nah, kemudian menurut Jean Bodin ada 4 sifat kedaulatan. Ada 4 sifat menurut Bapak Jean Bodin tadi ya. Beliau mengatakan kedaulatan itu sifatnya ada asli. Asli itu artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian permanen artinya tetap ada selama negara itu berdiri walaupun pemegang kedaulatan berganti-ganti, tetap. Kemudian tunggal atau bulat artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dapat dibagi-bagi kepada badan lain. Kemudian yang terakhir tidak terbatas, artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Apabila ada kekuasaan lain yang membatasinya, kekuasaan tertinggi yang dimiliki akan lenyap. Betul juga ya, tidak terbatas itu maksudnya tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, kan dia yang tertinggi. Oke, untuk hari ini ada dua yang tujuan pembelajaran kita, pengertian arti kedaulatan, kemudian teori dan juga sifat kedaulatan. Semoga bisa dipahami apa yang sudah kita baca bersama tadi, yang kita pahami bersama tadi. Silahkan digaris bawahi di buku paketnya, atau boleh sambil dicatat-catat di buku tulis PKN-nya juga boleh, tidak masalah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan, boleh silahkan via Japri ataupun Telegram, boleh ya. Tidak ada penugasan untuk hari ini. Semoga yang disampaikan dan yang kalian baca bisa kalian pahami. Salah hilaf Ustazah mohon maaf. Ustazah Hira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.